Ya, mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas, ya. Lukas pasal 6 ayat yang 43 sampai ayat 45. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Saya ingin membaca untuk kita dan Bapak Ibu menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, saudara-saudara, kita semakin dalam tema bulanan kita, ya. Dan ini adalah tema yang kedua, tema mingguan yang kedua. Minggu lalu kita sudah lihat arti hidup yang berbuah. Apa sih arti hidup yang berbuah? Saya sudah uraikan panjang lebar minggu lalu. Arti hidup yang berbuah adalah hidup yang berdampak, hidup yang berguna bagi orang lain, hidup yang bermanfaat bagi orang lain, ya, hidup yang menghadirkan kasih Allah kepada orang lain. Itulah hidup yang berbuah. Hidup yang menyatakan kemurahan kepada semua orang, hidup yang memberikan kebaikan dan juga keadilan kepada siapapun juga, dan hidup yang membawa kesejukan, membawa kedamaian. Itulah hidup yang berdampak, atau hidup yang berbuah, atau hidup yang membagikan damai sejahtera, sukacita Allah kepada orang lain, dan hidup yang menjadikan dirinya terang dan garam seperti maksud dari firman Tuhan. Dan yang terakhir ini yang paling puncak, hidup yang menyatakan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi orang lain, yaitu memberitakan Yesus Kristus. Itulah hidup yang berbuah, saudara-saudara. Nah, itu arti hidup yang berbuah. Sekarang hari ini kita mau melihat, ya, buah yang seperti apakah yang Tuhan inginkan. Nah, ini tema yang kedua. Buah yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Saudara, tadi ayat 44a menyebutkan begini. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Atau setiap pohon dikenal dari buahnya. Itu lebih jelas. Dia pakai kata pada, ya. Diganti dengan dari buahnya. Itulah jauh lebih jelas dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, apa maksudnya buah di sini, saudara? Apa maksudnya buah? Kenapa mesti pakai kata buah dari pohon? Saudara, yang dimaksud buah di sini bukan buah-buahan seperti buah yang pohon yang berbuah, bukan. Tapi yang dimaksud buah di sini adalah buah dari hidupku, buah dari hidup kita, buah dari kehidupan kita. Ini apa sih? Itu yang dimaksud dengan buah di sini, bukan buah pohon. Ya, jadi saya tidak akan khotbah tentang duren, tentang mangga, tentang rambutan, enggak. Tapi ini bicara tentang buah hidup kita. Buah dari kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ya. Nah, di dalam teks itu tadi Tuhan memang hanya membandingkan, menggambarkan hidup manusia, ya, dengan pohon dan buahnya. Nah, itu kan. Itu yang Tuhan pakai. Dia pakai suatu penggambaran bahwa hidup manusia itu sebenarnya seperti pohon dan buahnya, ya kan? Nah, sekarang kalau saya bertanya begini, buah yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan dari kita? Buah kehidupan yang seperti apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Kalau saya bertanya begitu, sebenarnya sama. Kalau saya tanya kayak gini, Pak, Ibu, gitu ya, buah-buah yang seperti apa Ibu sukai? Buah-buahan yang seperti apa yang Ibu sukai? Yang Bapak sukai? Sama kan? Kalau saya tanya, buah kehidupan yang seperti apa sih yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dari kita? Maka sama dengan kalimat ini. Buah-buahan yang seperti apa yang Bapak Ibu sukai? Saudara, pada umumnya
orang menyukai buah dari pohon buah itu adalah buah yang manis, betul nggak? Pasti kita senang buah yang manis, buah yang enak rasanya, betul nggak? Kemudian pasti pada umumnya orang juga senang buah yang bentuknya bagus. Kalau yang jelek-jelek nggak mau, ya kan? Kita kalau pilih jeruk aja setengah mati pilihnya, betul nggak? Pasti ada yang kita, oh ini bagus, ini enggak, ini bagus, ya kan? Padahal kita sudah datang yang ke-20 orang, berarti udah 19 orang udah pilih duluan, kita datang yang ke-20 orang, masih milih juga, saudara. Coba ya, kita bisa begitu kan? Atau yang warnanya menunjukkan buah itu sudah matang. Kalau itu merah pasti sudah merah sekali. Kalau itu kuning pasti sudah kuning sekali. Ya, itu menunjukkan dia sudah matang. Nah, jadi pada umumnya buah-buahan yang seperti apa kita sukai? Pertama, buah-buahan yang manis, buah-buahan yang enak, yang bentuknya bagus, mulus gitu ya. Atau yang warnanya menunjukkan itu sudah matang. Lalu kalau ini direlasikan dengan Tuhan, dikorelasikan, dihubungkan dengan Tuhan, maka kira-kira buah kehidupan yang seperti apakah yang Tuhan inginkan dari kita? Saudara, maka kalau saya membandingkan, Tuhan ngomong pohon buah, Tuhan ngomong tentang diri kita. Walaupun berbeda penggambaran, berbeda makna, tetapi dalam kriteria, prinsip kriterianya itu sama. Kalau kita saja senang buah yang manis, buah yang enak, buah yang lihatnya kelihatannya bagus, yang warnanya sudah matang, saya yakin juga Tuhan pasti senang buah yang enak, yang manis, pasti yang bagus punya dari kehidupan kita. Saudara, kalau kita mau belajar tentang Tuhan, sebenarnya apa yang ada di dunia ini itu menggambarkan diri Allah sebenarnya. Jadi kalau kita saja senang dengan yang manis, yang enak, Tuhan pasti juga senang dengan yang seperti itu. Pasti yang dia sukai adalah yang baik, buah kehidupan yang baik, buah kehidupan yang benar, buah kehidupan yang manis, buah kehidupan yang enak dipandang, indah dilihat, atau manis dilihat atau dirasa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Buah kehidupan kita yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Ya. Atau apa saja buah kehidupan kita yang Tuhan inginkan? Saudara, ada dua buah kehidupan kita yang Tuhan inginkan. Sama seperti pohon, buah pohon itu adalah keluar dari pohonnya, gitu ya. Buah itu adalah sesuatu yang keluar dari pohonnya, bisa dilihat, bisa dinikmati. Itu kan buah. Ya. Jadi kalau pohon itu baik, dia pasti menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon itu nggak baik, maka dia juga menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi buah itu sesuatu yang keluar dari dalam diri pohon, keluar, ya. Dan dari buah ini orang bisa tahu apa pohon itu. Dari buah ini orang bisa kenal apa pohon itu. Nah, maka begitu juga dengan manusia, saudara-saudara. Sama, manusia juga pasti ada buah yang keluar dari dalam diri manusia. Ya, yang bisa dilihat, bisa dikenal, dan bisa dinikmati. Nah, kalau orang itu orang yang baik, maka buah kehidupan yang keluar pasti buah kehidupan yang baik. Kalau orang itu tidak baik, maka buah kehidupan yang keluar adalah pasti buah kehidupan yang gak baik. Dari tadi begini-begini ya, benar ya? Saya harap tidak bingung ya. Jadi manusia itu seperti pohon gitu loh. Kalau buah dari pohon itu keluar dari diri pohon, maka buah kehidupan kita juga sesuatu yang keluar dari hidup kita, yang bisa dilihat orang, dibaca orang, dikenal orang. Kalau saya orang yang baik, maka buah kehidupanku pasti baik. Kalau saya orang yang gak baik, maka pasti buah kehidupanku juga gak baik. Jelas ya? Supaya gak bingung. Nah, jadi buah kehidupan di sini
juga menunjukkan karakter kita sebagai pohonnya, orangnya. Ya, kalau baik ya baik, kalau jahat ya jahat, gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa sebenarnya kalau begitu apa yang keluar dari diri kita sih? Dari apa sih orang bisa kenal buah kita? Saudara, ada dua hal yang keluar dari diri manusia yang bisa dijadikan sebagai buah kehidupan kita. Jangan kaget ya. Yang pertama adalah ucapan atau perkataan kita. Itulah buah kehidupan kita. Kalau kita orang yang baik, maka buah kehidupan kita, ucapan kita pasti akan baik. Kalau kita adalah orang yang benar, maka ucapan dan perkataan kita pasti keluarnya juga benar. Amin. 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 Ayat 45 saya baca. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, saya waktu baca bagian ini benar sekali ya. Ucapan perkataan kita adalah sesuatu yang keluar dari diri kita, ya, dari dalam hati kita keluar, ya. Perkataan kita, ucapan kita tersebut bisa dikenal orang, bisa dibaca orang, bisa didengar orang, saudara. Ya, dari perkataan kita inilah, dari ucapan kita inilah, orang akan menilai kita siapa sebenarnya kita. Oke. Karena itu perkataan dan ucapan kita adalah satu buah dari kehidupan kita yang dapat dikenal, yang dapat dibaca dan dapat dinilai sehingga orang, dan juga dapat dinikmati gitu ya, sehingga orang bisa tahu siapa kita sesungguhnya. Saudara-saudara, kalau kita berkaca pada perumpamaan Tuhan Yesus tadi, pohon dan buahnya, maka jika pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, maka begitu juga dengan kita. Ya, kalau kita orang yang baik, pasti mengeluarkan perkataan yang baik. Sebaliknya, jika pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik, maka begitu pun juga kita. Jika kita orang yang tidak baik, pasti menghasilkan perkataan dan ucapan yang tidak baik juga. Selalu itu padanannya, saudara. Itu juga yang dikatakan di dalam ayat 45 tadi. Orang yang baik pasti mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat pasti mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Wow. Saudara, sampai di sini saya harap kita sudah memahami apa yang disebut perumpamaan Tuhan tentang pohon dan buahnya. Nah, tapi ada pertanyaan gini Bapak Ibu. Kalau begitu Musa, bagaimana dengan orang yang munafik? Bagaimana dengan orang yang munafik? Di luarnya baik. Di luarnya kata-katanya manis. Di luarnya ucapannya aduh enak didengar. Tapi sebenarnya di dalam dia itu orang yang jahat luar biasa. Gimana kita bisa mengenal orang begitu? Saudara, saya memang akui, kita susah sekali mengenal orang yang munafik. Butuh beberapa tahun baru kita tahu, oh orang ini munafik. Oh orang ini gak benar punya. Oh orang ini jahat. Oh orang ini gak baik. Butuh beberapa tahun, saudara. Tapi gak apa-apalah. Ya, di depan kita dia manis, dia baik kata-katanya. Di belakang sebenarnya dia jahat sekali. Itu sebabnya Tuhan paling benci sama orang munafik. Kita aja gak suka sama orang munafik, apalagi Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu begini, gak perlu khawatir kok. Gak perlu khawatir kalau ketemu orang munafik. Kenapa? Karena tidak selamanya mereka bisa menyembunyikan kemunafikan itu. Buah hidup mereka gak selamanya bisa disembunyikan dari ucapan mereka. Waktu yang panjang kita nggak tahu, bisa sebulan, bisa setahun gitu ya, bisa 2 tahun, 3 tahun. Waktu akan membuktikan bahwa pada akhirnya
kemunafikan dia itu akan terbuka, buah dia yang sebenarnya akan muncul. Dan kita tahu, dan pasti tahu, dari buah itu baru kita tahu, ternyata dia orang munafik. Betul ya? Pada suatu saat pasti keluar kata-kata dia. Pada suatu saat pasti muncul ucapan dia yang menggambarkan dia itu siapa, dia itu pohonnya kayak apa, dan dia itu berbuah kehidupan kayak apa. Ucapan dia pasti keluar. Tunggu aja, kita nggak tahu kapan. Saya rasa kita semua pernah punya pengalaman ketemu dengan orang munafik, pasti pernah, ya kan? Wah, dulu saya kira teman itu baik ya. Tolong dulu, oh iya, waduh baik banget. Kayaknya udah saya jadi saudara. Tapi saudara, setelah kemudian kita baru tahu dia siapa. Wah, kecewanya luar biasa. Waktu akan membuktikan, saudara. Pasti suatu saat akan keluar. Kata-kata dia akan menggambarkan dia yang sebenarnya. Ucapan dia akan melukiskan, menyatakan dia kepada kita. Semua buah kehidupan dia akan keluar. Dan itu bisa kita baca dengan gampang. Kita bisa lihat kalau ternyata dia orang yang sebenarnya buahnya tidak baik. Bukan buah yang baik. Nah, saudara-saudara, ketika kita menilai perkataan ucapan seseorang, jangan pernah mengklaim. Ini saya ingatin ya. Ketika kita bicara dengan orang yang manis mulut gitu ya, atau orang yang kelihatan baik begitu ya, jangan pernah mengklaim semua ucapan-ucapan yang enak didengar, semua ucapan-ucapan yang manis di telinga kita, nah ini pasti orang baik. Jangan pernah mengklaim atau memutlakkan seperti itu. Jangan pernah. Karena ternyata ada orang yang kata-katanya keras kepada kita. Ada orang yang kata-katanya menyakitkan karena dia menegur kita. Ada orang yang kata-katanya marah gak habis-habis sama kita. Ada orang yang kata-katanya menemplak kita. Justru itu orang baik. Dia melakukan itu kenapa? Karena dia sayang sama kita. Karena itu kita jangan lihat, wah kalau begitu gak boleh dong Mose, gak boleh. Kita gak bisa memutlakkan. Orang yang mulutnya manis, ya, kemudian kata-katanya lembut, kemudian enak didengar, sangat memotivasi, kemudian sangat seperti peduli sekali misalnya begitu. Itu justru kita harus waspada. Betulkah? Atau ini cuma apa? Sebab nanti kata-katanya menunjukkan itu buah daripada hidup yang sesungguhnya. Saudara, kita harus bergumul soal ini baik-baik, ya. Banyak orang yang seperti itu justru hatinya jahat gitu ya. Tapi orang yang keras terhadap kita, menemplak kita, menegur kita, justru orang baik. Saya nggak tahu buah kehidupanmu melalui perkataanmu, ucapanmu seperti apa, saya nggak tahu. Apakah ucapanmu, perkataanmu selama ini sungguh-sungguh menggambarkan hidupmu bahwa engkau adalah pohon yang baik? Saya nggak tahu. Tapi saya pikir kita harus betul-betul bergumul soal ini, agar hidup kita membuahkan buah kehidupan yang baik melalui ucapan kita dan kata-kata kita. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Buah kehidupan yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Tadi yang pertama, buah kehidupan melalui ucapan dan kata-kata yang baik dan benar. Sekarang yang kedua adalah perbuatan, tindakan yang baik dan benar. Ini buah kedua dari kehidupan kita yang bisa menyatakan, yang keluar dari diri kita, yang bisa menyatakan kita ini pohon apa. Saudara, perbuatan dan tindakan adalah satu buah kehidupan yang kedua yang lahir dan muncul dari diri kita. Perbuatan dan tindakan tersebut sesuatu yang mengekspresikan, menyatakan siapa kita kepada orang lain. Nah, dari perbuatan dan tindakan kita ini, sekali lagi, orang lain akan menilai kita, orang lain bisa membaca kita, orang lain jadi bisa mengenal kita, apakah kita pohon yang baik atau pohon yang jahat. Kalau kita pohon yang baik dan benar, maka kita pasti mengeluarkan
perbuatan dan tindakan yang baik dan benar. Sekali lagi, tetapi kalau kita adalah pohon yang tidak benar dan tidak baik, maka kita juga pasti akan mengeluarkan tindakan dan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Jelas sekali, saudara. Jadi buah yang dihasilkan itu haruslah sesuai dengan pohonnya. Kalau saya pohon duren harus menghasilkan buah duren. Kalau saya pohon mangga mesti menghasilkan buah mangga, nggak ada yang lain. Nah demikian juga yang dikatakan di dalam ayat 43 tadi. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, nggak ada. Dan pohon yang tidak baik nggak ada yang menghasilkan buah yang baik. Yang ada adalah pohon yang baik pasti buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti buah yang tidak baik. Selalu menunjukkan seperti apa pohonnya. Jadi engkau jenis pohon yang bagaimana? Kita ini jenis pohon yang bagaimana? Dari buah-buah perbuatan kita, buah-buah tindakan kita, orang akan tahu. Oh, si A ini pohon ini ya. Karena itu saudara, sekali lagi, jangan pernah salah menilai orang. Kita sering kali salah menilai orang. Kebanyakan kalau kita ketemu orang yang sikapnya rendah hati, kita bilang pasti orang baik ya. Orang yang kelihatannya sabar, lemah lembut gitu ya. Biasanya kita anggap tuh orang baik. Banyak juga penjahat-penjahat besar yang menunjukkan sikap rendah hati itu banyak. Penjahat-penjahat besar banyak yang menunjukkan dia lemah lembut juga ada. Jadi kita nggak boleh memutlakkan tindakan perbuatan seseorang, kalau begini pasti begini, enggak. Lihatlah dari buah kehidupannya, yaitu perbuatan dan tindakannya. Saudara, saya perlu membawa kita memahami satu konsep ya. Kalau konsep kita udah keliru, maka cara menilainya pasti keliru. Ya, kalau yang konsep kita adalah orang yang seperti ini pasti baik, padahal banyak orang nggak seperti itu, justru sebaliknya, itulah yang baik. Justru orang yang kita pikir baik tadi justru jahatnya luar biasa. Maka konsep kita ini harus diinstal ulang supaya menjadi konsep yang baru sesuai firman Tuhan. Menarik ya? Jadi ini yang penting. Nah, ada satu yang menarik lagi di dalam ayat 44. Coba kita lihat ayat 44. Bisa tampilkan ayat 44? Nah, ini ayat 44 ya. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Nah, ini kalimat yang saya mau. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Ya siapa sih yang pernah memetik buah ara dari semak duri? Nggak ada. Dari duri-duri nggak ada orang memetik anggur, betul nggak? Pohon ara, buah ara dipetik dari pohon ara, bukan dari semak duri. Buah anggur dipetik dari pohon anggur, bukan dari akar yang berduri-duri. Coba lihat ya, luar biasa ya. Nah, apa yang maksudnya di sini? Saya mau katakan begini, saudara. Apa sih yang disebut dengan hal ini ya? Bahwa ternyata dalam kehidupan kita ini, saudara, selalu akan ada orang datang memetik buah kita. Saya mau pelan-pelan. Dalam hidup ini, selalu akan ada orang yang datang memetik buah kita. Saya memetik buahnya Alicia, saya petik lagi buah siapa. Buah kehidupan kalian itu saya juga petik untuk saya. Kalau ternyata yang kalian hasilkan itu baik, maka apa yang saya petik itu baik untuk saya. Oke? Selalu ada dan selalu akan datang orang memetik buah dari hidup kita. Ini yang saya mau katakan. Apa yang akan dipetik? Ucapan kita, perkataan kita itu akan dipetik orang. Tindakan kita, perbuatan kita itu akan dipetik orang, dicontoh orang, diambil orang. Nah, saudara-saudara, apakah yang akan mereka petik? Ini pertanyaannya. Apakah mereka akan petik buah yang baik? Atau mereka akan petik buah kehidupan yang gak baik? Kalau kamu adalah pohon ara dan pohon anggur,
maka biarlah mereka memetik buah ara dan buah anggur. Tetapi kalau kamu adalah pohon duri dan semak duri, ya mereka pasti akan memetik yang pohon duri dan semak duri itu. Berbeda sekali. Jadi selalu akan ada orang datang menikmati kita, buah kita, dan juga memetik apa yang kita hasilkan dari hidup kita melalui ucapan tadi dan perbuatan kita. Nah, pertanyaannya, ini yang terakhir. Pertanyaannya adalah, siapa orang lain yang selalu datang memetik buah kita? Siapa sih mereka? Siapa mereka yang selalu akan membaca kita, menilai kita, lalu mencontoh kita? Siapa mereka? Yang pertama, orang-orang di sekitar kita. Mereka lah yang selalu mendengarkan ucapanmu, selalu melihat perbuatan dan tindakanmu. Tiap hari mereka memetik buah dari kehidupanmu. Yang kedua, orang yang selalu datang untuk memetik buah kita adalah orang yang selalu berinteraksi dengan kita. Mungkin di kantor kita, di pekerjaan kita, di kuliah kita, di sekolah kita. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendengar ucapan kita dan juga selalu memetik perbuatan dan tindakan kita. Mereka akan menyaksikan itu setiap hari. Suami kita, istri kita, dan anak-anak kita, saudara-saudara seiman kita, mereka akan selalu melihat dan mendengar apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Sehingga buah kehidupan yang aku keluarkan itu akan selalu dilihat mereka. Karena itu saudara, kalau engkau pohon yang baik, hasilkanlah ucapan yang baik dan juga perbuatan yang baik. Kasihan suami kita, istri kita. Ya, ada istri yang sampai stres dengan suaminya karena kata-kata suaminya yang keras, yang selalu menekan, membuat stres dan sebagainya. Ada. Ya. Tapi ada enggak suami yang stres karena istrinya? Ada juga. Ya kan? Ada juga. Lalu anak-anak kita juga stres karena kita terlalu keras menekan dia. Juga ada enggak? Ada juga. Saudara, mari kita gumulkan baik-baik. Biarlah buah kehidupan kita yang kita tunjukkan adalah buah kehidupan yang baik. Ya. Sehingga kita jadi pohon yang baik, orang memetik buah yang baik. Kalau kita pohon yang tidak baik, orang juga akan memetik buah yang tidak baik. Saya berharap pulang dari tempat ini kita jadi pohon-pohon buah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar siapa kami hari ini. Kami ingin bertumbuh dan berbuah di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi seringkali kami lupa apa yang diumpamakan, digambarkan oleh Kristus di dalam firman ini, menggambarkan bahwa hidup kami bagaikan pohon yang berbuah. Tapi selama ini kami bahkan tidak peduli apa yang diajarkan. Hari ini kami ditegur kembali, kami diingatkan kembali agar kami menjadi pohon yang menghasilkan buah yang baik, agar kami menjadi pohon yang baik dan benar, menghasilkan ucapan-ucapan yang baik dan benar, tindakan perbuatan yang baik dan benar. Sebab itulah buah yang keluar dari diri kami yang orang akan lihat, yang orang akan petik, yang orang akan nikmati, dan melalui itu semua orang akan mengenal siapa kami. Tuhan, kami terlalu egois, kami terlalu sombong di hadapan-Mu. Kami merasa orang yang paling benar, kami merasa orang yang paling hebat dan paling pintar, sehingga kami merasa kami tidak perlu untuk menjadi seperti yang Kau inginkan. Hari ini Tuhan, rendahkan hati kami agar kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setelah pulang dari tempat ini, kami akan bergumul untuk menjadi buah pohon yang baik dan juga jadi pohon yang menghasilkan buah yang baik. Suami kami, istri kami akan melihat, anak-anak kami akan menyaksikan, orang-orang di sekitar kami, masyarakat, bahkan siapapun juga yang berinteraksi dengan kami akan melihat buah itu. Biarlah hidup kami berbuah seperti yang Tuhan mau, dan menjadi
kesaksian yang indah bagi banyak orang. Berkati firman Tuhan yang sudah kami pelajari, berkati hamba-Mu dan kami semua yang sudah mendengar. Ubah hati kami, ada komitmen untuk sungguh-sungguh melakukan dan percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.